Kembali kita akan mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu supaya boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran kita sepanjang minggu ini yaitu keluarga. Dan kemarin kita sudah membahas tentang keluarga yang pertama di Taman Eden. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Yesus. Seperti firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudaraku yang kekasih, masa kanak-kanak Yesus tidak banyak yang kita ketahui tentang masa kanak-kanak Yesus. Banyak yang misteri. Tetapi kalau kita membuka buku tulisan Roh Nubuat, kita boleh baca di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 atau buku Kerinduan Segala Zaman bab 7, judulnya Masa Kanak-kanak, halaman 58 sampai 66. Di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus pada masa kecilnya. Saudaraku yang kekasih, tetapi kalau kita melihat kehidupan daripada kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, mereka adalah orang tua yang sangat setia kepada Tuhan. Nah, mereka dipenuhi dengan pergumulan yang sangat berat, dengan kemiskinan. Kemudian Yesus dibesarkan, dia dilahirkan di kota Betlehem. Kemudian dia dibesarkan juga di satu kota yang namanya Nazaret. Nazaret itu adalah kota yang sangat jahat. Makanya di dalam buku Yohanes pasal 1, di sana kita bisa membaca ada seorang yang bernama Nathanael atau Bartolomeus. Dia berkata, tidak mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Karena Nazaret itu adalah kota yang sangat jahat. Nah, Yesus dibesarkan di kota yang sangat jahat. Tetapi Yesus dia bisa mempraktekkan satu kehidupan yang suci, tanpa dosa, tanpa cacat celah. Nah, ibunya atau gurunya yang pertama adalah ibunya. Dan lewat tuntunan Roh Kudus, Maria membesarkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mendidik, kemudian yang dipelajari adalah berdoa, kemudian nyanyian rohani, himnal, dan mempelajari firman Tuhan yang pada waktu itu adalah tulisan-tulisan perjanjian lama. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus dia tidak mengecam pendidikan di sekolah nabi-nabi pada waktu itu. Karena ada dua hal. Yang pertama, kenapa Yesus tidak masuk di sekolah nabi-nabi? Ajaran yang diajarkan di sekolah nabi-nabi pada waktu itu adalah tradisi. Kemudian yang kedua, di sekolah nabi-nabi ini mereka tidak mengajarkan firman Tuhan yang sesungguhnya atau bagaimana berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Makanya Yesus dia kehidupan pada masa kanak-kanaknya, maka dia di alam. Belajar buku perpustakaan yang besar. Kemudian dia belajar tentang hewan-hewan. Dia belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Dia belajar tentang manusia. Di rumahnya. Dengan ibunya sebagai pendidik pertama. Maria dan Yusuf memeran peranan utama sebagai orang tua. Orang tua dunianya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, akhirnya pada waktu Yesus dia
mengajar, dia mengajar banyak perumpamaan. Karena untuk mengajar tentang alam. Di mana alam ini adalah buku perpustakaan. Perumpamaan itu adalah peristiwa-peristiwa di alam, kemudian mengambil pelajaran rohani tentang surga. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi kita ketahui bahwa Yesus memiliki guru yang pribadi, yaitu Allah Bapanya sendiri. Makanya waktu terjadi mereka pergi ke Yerusalem pada perayaan Paskah pada waktu itu, Yesus dia hilang dari kedua orang tuanya di kerumunan banyak. Mereka dapati bahwa dia sementara bersoal jawab di belakang bait suci bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Dan mereka sangat tercengang. Dari mana dia tidak bersekolah? Dari mana pelajaran yang dia dapatkan? Dan Yesus dia suka belajar. Dia suka bertanya, dia suka mendengar pada masa kanak-kanak. Saudaraku yang kasih, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana anak-anak bisa melihat kita sebagai orang tua duniawi, mengajarkan mereka nyanyian rohani, berdoa, kemudian mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah dengan kita melihat sejarah Yesus pada masa kanak-kanak, maka itu memberikan dorongan kepada anak-anak, kepada orang-orang muda, kepada orang-orang tua, bahwa pendidikan itu adalah sangat penting, teristimewa pendidikan pada mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita boleh meneladani, memberikan contoh. Yesus memberikan contoh kepada kita, dan akhirnya kembali di ayat Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besarnya dan hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, amin.